Dalam minggu ini ada dua negara Eropa yang dalam keadaan krisis politik, yaitu Hungaria dan Italia. Kita terus belajar dari keduanya dan belajar dari Rusia yang bermain cantik dengan multi-front war atau strategi perang dengan berbagai macam medan perang. Dikuasai Rusia dengan baik. Kita semua setuju bahwa 5 presiden setelah reformasi tidak membuat Indonesia menjadi seperti Rusia. Jadi kita belajar agar ke depan Indonesia menjadi setidaknya dihormati seperti Tiongkok dan Rusia. Oh iya, sekedar info selewatan. Xi Jinping itu sudah 20 hari tidak kelihatan di muka publik dan bicara terbuka. Dan ini adalah 20 hari terlama dia tidak berbicara di depan publik. Terakhir penampakannya itu di Hong Kong, 1 Juli 2022. Diduga dia terpapar virus Wuhan. Semoga cepat sembuh ya Xi Jinping. Jangan mati dulu. New Mind perlu lawan tanding yang sebanding. Kalau sebelum New Mind, Xi Jinping menang jauh dari Old Mind. Old Mind tekuk lutut dengan Xi Jinping. Lihat nanti New Mind, sejajar bahkan bisa lebih. Hehehe. Halah, ngimpi lo bosman. Oke, kita lanjut. Kita ke Hungaria dulu. Budapest, ibu kota Hungaria, merupakan kota tua, merupakan hub darat sentral dari berbagai wilayah jalur ekonomi Eropa Timur. Negara tetangganya seperti Serbia, Bosnia, Slovakia, Rumania, semua hub cross bordernya ke arah Budapest. Hungaria itu seperti Swiss, negaranya landlocked, tidak punya laut. Jadi pastinya tidak punya angkatan laut, juga tidak punya pelabuhan. Lautan terdekat adalah Laut Adriatik, tetapi harus melewati negara Slovenia atau Kroasia. Posisi penting Hungaria itu ditarget oleh Rusia untuk diserang dengan strategi pelumpuhan ekonomi. Hungaria negara lemah yang kalau kolaps Eropa Timur ambruk dan juga Eropa Barat bisa ambruk. Oke, begini. Kita urai sedikit tentang strategi perang Rusia jauh sebelum Rusia masuk ke Ukraina. Pertama, Rusia itu di belakang Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Idenya Inggris mau sendiri awalnya dan mengadakan referendum. Rusia kemudian bermain melalui perang media, mengarahkan opini bahwa keluar dari Uni Eropa Inggris akan lebih berdaulat. Intinya Rusia tidak ingin Eropa kuat dan berhasil. Inggris Brexit, kemudian menggoyang Spanyol di belakang kelompok Basque di utara Spanyol dan di belakang Catalonia di wilayah timur Spanyol dengan referendum ingin lepas diri dari Spanyol, dan kalau berhasil lepas maka El Clasico Real Madrid dengan Barcelona jadi tidak ada lagi. Barcelona menjadi beda negara dengan Real Madrid, tidak ikut Liga Spanyol lagi. Basque masih terus bergejolak saat ini. Catalonia kemarin gagal referendum melepas dari Spanyol. Semua Rusia yang dukung untuk keterpisahan tersebut, intinya memecahkan kekuatan agar lebih mudah mengendalikannya demi Great Russia. Pemberontakan di Moldova, di Transnistria, bahkan ada 1000 pasukan Rusia di sana. Terang-terangan Rusia bermain, sama dengan pemberontakan di sisi timur Ukraina di wilayah Donbas. Semua dipelihara lama oleh Rusia. Di sisi dunia, Iran, Suriah, Libya, Korea Utara adalah peliharaannya Rusia dan juga sekarang melebar ke mitra sejajarnya, Tiongkok dan Turki. Semua ini adalah strategi Rusia melakukan balance of power oposisi Amerika dan Sekutu Barat. Jadi, di dalam perang di Ukraina, Rusia menggunakan dua negara lemah untuk digoyang, dibangkrutkan. Dibuat masyarakatnya turun ke jalan protes. Mereka tidak makan. Dari krisis ekonomi ke krisis politik, dijatuhkannya pemerintahan yang berkuasa agar negara menjadi tidak stabil. Seperti Boris Johnson terguling. Inggris belum punya pejabat Perdana Menteri saat ini. Inggris gaduh di dalam. Sekarang Italia dan Hungaria dibuat Rusia. Ini yang dinamakan multi-front war yang dimainkan Rusia. Sangat pintar sekali. Di Hungaria, minyak Rusia sudah kering dan gas sedang ditahan oleh Rusia. Saat ini 65% minyak Hungaria dari Rusia, 85% gas Hungaria dari Rusia. Dikeringkan oilnya, ditahan gasnya. Hungaria tidak sempat punya cadangan energi, dan ketika musim dingin panjang yang sebentar lagi akan terjadi di Eropa, Hungaria sudah pasti menjadi negara gagal. Hungaria sudah menyatakan dirinya energy emergency, sudah darurat energi negaranya. Ini efek Hungaria mengikuti sanksi ekonomi Barat kepada Rusia, lalu malah dibalik, dikeringkan dan ditahan sekalian sama Rusia. Hungarianya kolaps dan teriak ke Barat, "Elusi!" Saat ini, satu-satunya energi yang dijalankan untuk daya listrik di Hungaria adalah dari listrik tenaga nuklir. Untuk mengantisipasi musim dingin panjang tanpa gas dan minyak Rusia, Hungaria akan mengaktifkan listrik tenaga batu bara. Power plant lama yang harus dijalankan lagi yang sudah berhenti sejak 15 tahun yang lalu. Pengiriman batu bara baru akan masuk awal tahun depan. Itu pun belum bisa mencukupi energi yang Hungaria butuhkan. Eropa saat ini